Wewe Gombel atau disebut juga Nenek Gombel dalam tradisi Jawa merupakan roh atau hantu yang kerap menculik anak kecil yang kurang kasih sayang ataupun kurang perhatian dari kedua orang tuanya. Konon, Wewe Gombel ini akan merawat si anak kecil yang diculiknya. Lantas, apakah dia roh yang baik atau roh jahat ya? Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD, Lorong Misteri Dunia. Segmen di mana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Nah, di episode kali ini kita akan membahas kisah dan mitos hantu Wewe Gombel. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, Wewe Gombel dulunya merupakan seorang perempuan biasa yang telah menikah. Akan tetapi, ia tidak memiliki anak karena diduga mandul. Sayangnya, sang suami tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan ia memilih untuk berselingkuh dengan perempuan lain. Wewe Gombel pun memergoki tindakan suaminya tersebut. Karena perasaan marah dan sakit hati, Wewe Gombel terpaksa membunuh suaminya itu. Wewe Gombel kemudian menjadi buronan saat warga mengetahui insiden pembunuhan tersebut. Sampai akhirnya, Wewe Gombel bunuh diri karena merasa terpojok dan tak ada yang membelanya. Duh, udah diselingkuhin, dipojokin juga. Kasihan banget ya, Sourcers. Untuk sejarahnya sendiri sih, nama Wewe Gombel itu diambil dari kata sebuah bukit di daerah Semarang, Jawa Tengah, yaitu Bukit Gombel. Nah, kata Gombel itu diambil dari sebuah operasi militer di zaman kolonialisme. Kemudian, urban legend Wewe Gombel pertama kali muncul di wilayah Bukit Gombel ini. Akhirnya, warga setempat kala itu menamakan sosok hantu perempuan itu dengan sebutan Wewe Gombel. Banyak kejadian atau kasus hilangnya bocah saat bermain di waktu maghrib dikaitkan dengan Wewe Gombel. Biasanya, Wewe Gombel ini akan menculik anak-anak yang bermain di sekitar pohon asem, pohon beringin, ataupun di rumah kosong. Saat anak tersebut diculik, ia akan dirawat oleh si Wewe Gombel dengan memberikan sebuah makanan. Tapi bukan makanan mie goreng apalagi nasi padang. Konon katanya, anak-anak ini akan diberi makan berupa kotoran manusia ataupun cacing dan kelabang. Kotoran dan cacing itu diubah hingga terlihat seperti makanan enak yang disukai oleh anak-anak. Tujuan diberi makanan berupa kotoran manusia dan hewan menjijikan itu sih supaya anak-anak menjadi bisu dan tidak bisa menceritakan apa yang telah dialami ataupun bentuk dari Wewe Gombel yang menyeramkan tersebut. Gak heran kalau anak-anak yang ditemukan setelah diculik oleh Wewe Gombel ini akan menjadi pendiam dan tidak mengingat apa-apa. Namun, kalau dari cerita rakyat yang berkembang, Wewe Gombel ini memiliki ciri-ciri payudara yang panjang menjuntai. Payudara ini bisa untuk menyembunyikan anak-anak yang ia culik, sekaligus untuk menyusui mereka agar tetap tenang. Nah, Sourcers, biasanya anak kecil yang diumpetin Wewe Gombel ini seperti pindah ke dimensi lain. Misalnya, kayak kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat. Seorang bocah berinisial D yang tiba-tiba menghilang selama 2 hari usai bermain di sekitar rumah kosong. Awalnya, bapak dari bocah tersebut gak percaya dengan gosip tetangga yang menyatakan kalau si D ini diculik Wewe Gombel. Namun, setelah upaya yang dilakukan oleh tim SAR gabungan tidak membuahkan hasil, orang tua si D memutuskan untuk melakukan pencarian kembali, tapi melalui jalur gaib diiringi doa. D akhirnya bisa ditemukan setelah 2 hari menghilang. Anehnya, D ditemukan di dekat pohon bambu tempatnya terakhir kali terlihat oleh warga sekitar. Kemudian, ada lagi kasus seorang bocah 5 tahun asal Tegal, Jawa Tengah bernama Sri Wahyuning. Awalnya, Sri ini bermain di sekitar rumahnya pada saat selepas azan maghrib atau sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Ibunya Sri, Darwati, waktu itu juga berada di lokasi kejadian dan sedang melayani pembeli yang hendak membeli sotonya. Gak berselang lama, tiba-tiba Sri hilang dari pandangan ibunya dan pembeli itu. Kedua orang tua Sri kemudian mencarinya kemana-mana, namun Sri tak kunjung ditemukan. Kemudian, ada ustadz yang mengatakan kalau Sri ini masih di kampung, tapi sedang diajak muter-muter. Darwati dan warga sekampung sekitar 50 orang pun berupaya mencari sembari membawa panci dan peralatan dapur. Namun Sri tetap belum ditemukan. Darwati akhirnya mengingat pesan dari kedua orang tuanya dulu. Katanya, jika ada anak yang dibawa kalong wewe atau Wewe Gombel, orang tuanya harus telanjang. Ia pun kemudian ke kebun yang berada persis di samping rumahnya, telanjang dan berposisi menungging. Tak berselang lama, secara tiba-tiba Sri muncul di belakang pintu rumah sekitar pukul 20.30. Darwati mengatakan, saat Sri ditemukan, anaknya terdiam seperti orang linglung. Saat ditanya,
Sri mengatakan ada orang besar yang membawanya ke kali. Ia dimandikan, namun tidak diantar pulang kembali. Cerita hantu wewe gombel ini sering digunakan oleh orang tua untuk menakut-nakuti anaknya agar tidak keluyuran keluar rumah sendirian, terlebih di waktu senja atau maghrib. Beberapa masyarakat percaya, untuk dapat menemukan anak yang diculik oleh wewe gombel, keluarga harus berkeliling dan membunyikan bunyi-bunyian dari peralatan dapur. Kemudian, si anak yang hilang itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, sourcers, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode Kisah dan Mitos Hantu Wewe Gombel. Jika sourcers punya pendapat atau pengalaman cerita yang berbeda terkait Wewe Gombel ini, silahkan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Klik Source ya. Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.